Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we start our agenda today, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, I will check your attendance list. So, is everyone here? Yes. Nggak ada yang absen ya? Nggak ada yang nggak masuk? Sepi ya? Ada nggak? Itu loh. Orang siswanya banyak kok sepi. Ini full masuk semua. Okay, in the previous material we talking about apa? Materi sebelumnya apa kemarin tentang expressing intention ya. Oke, expressing intention kita udah bahas panjang lebar tentang expressing intention. Kayaknya diam ini nih lihat bacaan apa tuh? Hah? Ya, tetap diikutin pembelajaran kita hari ini. Walaupun pelajaran bahasa Inggris nggak mudeng Pak, nggak ngerti cara ngomong bahasa Inggris ya Cak. Nggak ngerti bahasa Inggris nggak mudeng, nggak apa-apa, tetap saya nggak menuntut kalian bisa bahasa Inggris. Yang jelas dalam proses pembelajaran saya mintanya untuk meningkatkan apa ya, minat belajar kalian, tetap belajar apapun mata pelajarannya, tetap dipelajari, diikuti, walaupun kemampuan kalian bukan di bahasa Inggris. Mungkin salah satu dari kalian kemampuannya ada di bahasa Inggris. Saya pun sama dulu SMA, suruh ngomong bahasa Inggris pun nggak bisa, sama aja nggak bisa. Cuman akhirnya jadi guru bahasa Inggris. Jadi beban saya juga, terus jadi guru bahasa Inggris, kok SMA nggak bisa, sekarang masuk ngajarin bahasa Inggris ke kalian. Terus sama. Jadi siapa tahu kalian nanti ada nih yang jadi tour guide. Tour guide apa coba? Tour guide. Apa coba? Pemandu wisata ya. Jadi tuh yang ada bule-bule itu diikutin orang Indonesia itu ya sambil ngomong pakai bahasa Inggris. Siapa tahu bisa nih buku. Amin. Banyak tuh udah jalan-jalan dapat duit tuh. Kayak gitu. Jadi bahasa Inggris itu manfaatnya cukup banyak karena bahasa Inggris itu bahasa internasional. Semua negara itu pakai kalau mau ngobrol. Karena nggak mungkin kita mau pelajarin bahasa Mereka satu-satu. ya benar, nggak mungkin bahasa Thailand, Swadikaha, dan sebagainya. Terus Cina, Waini dan lain sebagainya. Apa Waini? Nah, Nggak tahu. Nggak bisa. Ya, jadi kita fokusnya untuk pembelajaran belajar bahasa Inggris. Memang untuk bahasa internasional, semua internasional, cuman yang lebih fokus bahasa Inggris. Oke, lebih semangat ya belajarnya? Ya. Benar semangat? Nah. For this meeting, we will start the new material. Akan mempelajari materi yang baru. Materi yang baru. Di sini saya akan mencoba to talking about this thing. What is this? Pen. Yeah, this is Pen. this pen is the color of this pen is black. Penanya ya, bukan wadahnya nih. The cover color is black. Covernya white ya, covernya white. And then there is have a mirror. The mirror is and then the pen usually used for writing. Jadi di sini saya habis ngapain nih? Lagi ngapain tadi nih? Menjelaskan tentang pen. Saya menjelaskan tentang pulpen, tentang pena, ya. Nah, materi hari ini berkaitan dengan apa yang saya lakukan, yaitu menjelaskan tentang sesuatu. Ya, kita akan menjelaskan tentang sesuatu. Hari ini
untuk menjelaskan tentang sesuatu biasanya kita langsung mendeskripsikan apa sih ini, gunanya apa, warnanya apa, seperti itu. Di bahasa Indonesia pernah diminta untuk seperti itu? Ya. Di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris materinya tuh hampir sama. Ada tenses, SPOK. Pernah dengar SPOK? Bahasa Inggris pun sama, lebih banyak tuh. Subjek plus verb 1 plus verb 2 plus verb 3, ya enggak? Itu sama. Terus ada namanya teks, ada surat lamaran kerja, ya kan? Ada berita, sama di bahasa Inggris pun sama. Bedanya menggunakan bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Kemudian tadi kita membahas tentang menjelaskan sesuatu. Kalau berarti di bahasa Inggris kita kita sebut apa seperti itu? Deskripsi. In English descriptive. Yeah. We will discuss about descriptive. Pinter-pinter kan? Lanjut belajar enggak? Udah pinter-pinter ini, descriptive text. Ya, kita akan membahas tentang descriptive text. Tapi saya nggak akan menjelaskan dulu nih apa itu descriptive text, isinya tentang apa aja dan bagaimana membuatnya. Hanya saja saya di sini malah akan mengasih kalian persoalan. Udah mau belajar malah dikasih persoalan. Susah nggak usah belajar aja Pak. Ya, di sini saya akan memberikan persoalan tentang hal ini. Tadi kamu bilang tadi descriptive text. So I will ask you how to tell more information about thing in our environment, di lingkungan kita, to people using written text. Gimana caranya menulis, mendeskripsikan sesuatu dengan tulisan itu gimana caranya? Ditulis gitu saja. Kalau menjelaskan ditulis saja kan, cuma ditulis ini gini cuma kayak gitu kan. Tadi kalian udah bilang nih descriptive text. Kalian udah bilang masalah descriptive text. Di descriptive text itu ada beberapa hal yang harus kalian ketahui juga. Ini sebentar sama ini. Pusat. Satuin aja ya. Nyampe nggak? Enggak. Oh, udah. Nah, di sini kita kan tadi membahas descriptive text. Text. Saya belum menjelaskan tentang definisi. Definition. Ada juga struktur social functionnya. Terus ada juga generic structure-nya. Ada lagi language feature-nya. Nah, ketika kita mempelajari tentang teks, pasti kita mempelajari tentang apa sih teks ini. Descriptive text itu apa? Nggak mungkin kan kita tahu-tahu, oh descriptive text, saya akan langsung buat descriptive text tanpa kalian tahu artinya, nggak mungkin. Kalian harus tahu ini apa sih descriptive text, susah menyebutnya. Terus social function-nya apa aja? Social function itu apa? Fungsi. Generic structure itu apa? Strukturnya. Language feature itu apa? Unsur bahasa. Nah, saya nggak akan membahasnya, saya tidak akan menjelaskannya sendiri. Saya ingin kalian menjelaskannya bareng-bareng di kelompok masing-masing. Di pertemuan sebelumnya, saya sudah membuatkan kalian dalam satu kelompok itu ada 5 orang, ya, 5 orang. You have 6 group. For each group have 5 people, 5 student ya. Jadi saya pengen kalian ini mencari tahu sendiri using our book, buku yang sudah pernah saya kirimkan, buku yang saya cetak itu kan sudah pernah di-download kan? So, ada materinya, tapi nggak lewat situ aja, lewat Google juga. Jangan terpaku sama buku saya cuma untuk materi tambahan. Kalian boleh cari, mengeksplor
pemahaman kalian cari dulu materi kita ini. Silakan, please share it with your group to get more information about descriptive text, and you should be make the mind mapping seperti ini, membuat petanya kayak gini, biar enak kalian nulisnya di sini. Nanti juga melihatnya kan enak. Kalian tuliskan seperti itu. Dan do you have any question? Ada pertanyaan? No. Jawabannya dari tadi cuma yes, no. Tahunya cuma yes, no doang apa gimana? Yes, no doang. Sudah, ini silakan berkelompok. You should be do this material secara berkelompok. Nanti step berikutnya saya akan meminta kalian melakukan yang lebih lagi, tindak lanjut dari setelah kalian paham materi ini, kalian akan menindak lanjut pemahaman kalian. Jadi untuk sekarang, untuk pertemuan awal ini, kalian saya minta untuk memahami dulu apa itu descriptive text secara berkelompok. Silakan pindah, disusun bangkunya secara berkelompok dan pindah ke kelompok masing-masing. You are now in your group. Okay. Each group consists of 5 students. Jadi setiap grup ini ada 5 muka kan? Ada yang lebih? Ada. Kalau lebih ya kayaknya nggak mungkin lebih, berarti kelas lain masuk ke sini. Oke. For today, you should be write about the definition and then social function and then generic structure, terus language feature. Ya, kalian diminta untuk menuliskan ini. Dari descriptive text itu ada apa aja, silakan dituliskan, dicari di internet dengan menggunakan bahasa Inggris. Jangan nyari arti dari descriptive text, jangan. Tapi buat aja definition of descriptive text, generic structure of descriptive text, social function of descriptive text, dan language feature of descriptive text. Jadi biar lebih mudah, kalian nyarinya langsung bentuknya bahasa Inggris. Kalau di buku saya kemarin itu adalah buku berbahasa Indonesia. Tujuan saya buat buku itu untuk kalian lebih paham, biar nggak perlu translate ke Google. Jadi saya kasih buku itu untuk buku tambahan kalian. Jadi silahkan didiskusikan. Jika if you have a question for this meeting, you can raise your hand and ask the question to me, and I will answer the question if I can answer your question. Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Diskusi. Yang laki-laki semua diskusi. Jangan ngomongin game. Nanti ngomongin game kalian. Diskusi yang lagi. Ada pertanyaan nggak tentang
Suruh ngapain aja tahu kan? Oh ya, suruh doang kalian. Apa? Tahu nggak yang lagi? Suruh ngapain? Nanti saya suruh jelasin dulu di depan. Boleh tanyanya pakai bahasa Indonesia kalau nggak ngerti. Pak saya mau tanya sebenarnya tapi nggak ngerti pakai bahasa Indonesia gimana cara nanyanya. Boleh tanya pakai bahasa Indonesia. Rena tanya mau ditanya nih. Apa makanya apa Rena? Jelaskan, ada lagi yang ditanya? Apa? Tulisannya jelas kan? Jangan cuma menuliskan apa bahasa Inggrisnya di sini, tapi kalian nggak paham, sama aja bohong. Udah dicari nih, dicari di Google. Descriptive text is bla 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 bla. Saya tanya, maksudnya apa? Nggak tahu Pak, saya cuma nulis. Jangan. Apa yang kalian cari harus kalian bertanggungjawabkan. Artinya apa? Paham? Silakan dituliskan. Gimana? Ya, dibuat kayak gini. Untuk mempermudah kalian menempatkannya, jadi kelihatannya juga enak. Ya. Tapi nggak harus ini di sampingnya sini, nggak harus. Yang penting terserah ini mau ditaruh tengah boleh. Terus disilang-silang ke atas bawah itu boleh. Semenarik mungkin kalian buatnya. Ya, ada lagi? Gimana? Nggak ada. Saya kayaknya dengar besar, manggil besar lagi. Oh, kenapa? Muter-muter apa muser-muser? Untuk icak pokoknya. Have you finished to do this one? Finish? Yes. Okay. Because you are finished, I will know about your answer today. So I will ask each group to write down about your answer. So I will ask each group who will write down about the definition. Where the group? Sir, I will. Okay, please Rena's group to write down about the definition of descriptive text. Okay, silakan. Definition of descriptive text. Coba Rena nulisnya apa ini? Itu descriptive. Nah, descriptive text is pledge sama pledge? M-nya nggak ada dong. Pledge. Nggak ada pledge. Tempat kan? Pledge.
P-L-A-C-E, place. Place. Terus or thing. Sudah, di titik dong. Ntar masih ada yang mau lanjutin nih kalau. Oke, thank you Renas. Please give applause for Renas. For the next, what is social function? Who will write down about the social function of the descriptive text? Yuk, kelompok mana yang mau? Sir, I will. Oke, silakan ditulis. Apa? Susah jawabnya, Sir Ayu. Udah ada niatan mau jawab kayaknya. Bila apa? Mau bila apa? The social function of descriptive text. Descriptive text, Sudah? Oke, ini fokus Oke, nanti ada dua lagi nih. Siapa yang siap? Who will write down about the generic structure? Square group yang mau generic structure, ayo. Apa saya tunjuk? Ayo. Oke, silakan. Saya mah udah belajar ya, kayak I will gitu nggak jadi. Siap-siap, language picture. Antaranya ada yang mau menunjuk sendiri atau ditunjuk. Silakan nanti language picture. Yang jelas yang belum.
Objek itu bukan objek pakai K itu bahasa Indonesia. Objek CT, objek K-nya dari C. Sudah? Jadi T. Oke, atasnya topik. Nah. Okay, thank you. Give applause for Mira's group. For the last, that is about language teacher. Please, who will write down about the language teacher? Apa? Oh ya, silakan language teacher. Kelompoknya siapa namanya? Nadira. Silakan Nadira. Dituliskan. Yang belum maju jangan tenang aja ya. Masih ada pertanyaan buat kalian. Atau mungkin aduh saya nggak kebagian, tenang. Masih ada pertanyaan. Ya. Sudah? Oke, give applause for Nadira's group. Okay, we will okay, all of the group are giving through definition of social function, structure, and language feature. But I don't know about this one. Kita kalau cuma lihat tulisan ini kan saya belum tahu ini apa sih maksudnya. Saya nggak ngerti ini maksudnya. Jadi saya minta dijelaskan dalam bahasa kalian, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia juga boleh. Siapa yang mau menjelaskan tentang apa itu definisi dari descriptive text sama social functionnya, ada nggak? Khususnya yang belum maju nih, spesial buat yang belum maju. Yang mana, kelompok mana? Yang mana? Oh ini kayak yang ribet-ribet ini, mau dijelasin? Mau jelasin? Iya. Boleh?
boleh menjelaskan di situ atau mau ke depan? Yes. Di situ aja, berdiri tapi ya. Yes. Silakan berdiri. Menjelaskan ke teman-temannya. Silakan berdiri. Siapa yang mau jelasin? Ini siapa namanya disebut? Rizka, silakan. Ya, menjelaskan tentang descriptive text. Mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Oh, bahasa Indonesia aja. Tidak, silakan. Definisinya apa? Maksudnya apa? Descriptive text itu apa? Menjelaskan sesuatu secara khusus. Secara khusus. Kayak mana misalnya? Misalnya kalau kita disuruh menjelaskan tentang sekolah, kita menjelaskan sekolahnya. Oh, cuman sekolahnya aja, nggak semua sekolah. Ya, benar. Social function ya? Social function fungsinya apa sih tes ini? Fungsi apa? Mendeskripsikan tentang suatu benda. Oh, tentang sesuatu. Ya, benar. Jadi, descriptive text ini menjelaskan tentang sesuatu tetapi secara khusus. Benar tadi kata Rizka. Menjelaskannya kalau misalnya saya nyuruh untuk menuliskan tentang sekolah, kalau nggak secara khusus, kalau umum dijelaskan semua sekolah yang ada di sini. Ada jenjang SMA, SMK, SMP, SD dan lain sebagainya. Cuman kalau secara khusus hanya menjelaskan sekolah ini aja. Contohnya seperti itu dan ini untuk menjelaskan sesuatu. Oke, give applause for this class group. Tentunya jangan senang-senang aja ya Bapak Ibu ya. Masih ada pertanyaan. Tadi udah dibilang ini secara khusus. Saya mau tahu sih ciri-cirinya apa sih? Kan banyak nih jenis teks di bahasa Inggris. Ciri-ciri untuk descriptive text ini apa? Ada yang mau jelasin? Siapa namanya? Reva. Siapa? Reva. Reva. Oke, boleh. Dijelaskan sambil berdiri. Ciri-ciri descriptive text ada 3. Apa aja? 1. Verb yang digunakan yaitu adjective verb seperti be, are, is, are. Ya, terus? Yang kedua, tense tense yang digunakan yaitu simple present tense. Yang ketiga, hanya fokus pada satu objek tertentu. Hanya fokus pada satu objek tertentu. Ya, benar. Kita menggunakan dalam descriptive text ini menggunakan apa tadi? Verbnya apa? Atribut verb seperti be to be tadi, am is are. Kenapa am is are? Karena dia nanti bakal ketemunya sama simple present tense. Karena am is are kalau dia paten berarti was sama were. Ya, ingatkan tenses. Jangan sampai saya ulang tenses lagi. Untuk biar kita ingat lagi nih tensesnya. Rumusnya apa? Untuk tenses single present? Subjek plus verb 1 s atau is plus Plus komplement. Ya, complement bukan complement. Ya, jangan complement nanti. So ditambah complement, ini saya complement juga beneran nanti ya. Complement. Jadi benar. Sudah kelompoknya siapa nih, Pak? Oke, Mas Bro. Oke. I think all of you know about our material today. That is about descriptive text. You say about descriptive text is talking about the something specific something. Jadi hanya sesuatu yang secara khusus. Kemudian fungsinya yaitu mendeskripsikan tentang sesuatu. Tentunya deskriptif yang mendeskripsikan. The general structure is identification and description. Jadi di identification ini menjelaskan untuk pembukanya. Misalnya mau menjelaskan sekolah. Tadi seperti yang disampaikan. Di sekolah di Lampung Timur ini terdapat beberapa sekolah. Ada beberapa sekolah jenjangnya SMP, SD, SMA, SMK. Dan saya sekarang sekolah di salah satunya yaitu SMK Negeri 1 Kampung. Dan dibuka nih di sini. Nanti di bawahnya baru dijelaskan SMK Negeri 1 Kampung dijelaskan merupakan sekolah kejuruan dengan beberapa jurusan. Kemudian di beberapa jurusan ini terdapat beberapa kelas. Di kelas-kelas ini ada untuk kelas 11 kenapa itu dijelaskan. Nah, itu
jadi description-nya. Jadi cuma 2 nih. Kemudian menggunakannya tentunya menggunakan present tense. Jangan sampai oh ini salah nulis nih. Present tense ini. Tulisannya tense harusnya T-E-N-S-E. Tense ya, bukan tense. Ya, present tense. Kemudian harus menggunakan present tense, jangan pakai lampau. Berarti kalian sudah melakukan. Jadi kan present tense ini gunanya untuk menjelaskan sesuatu yang memang umum kayak misalnya kalian mau setiap pagi itu bangun jam berapa, itu umum, bukan hal yang tidak biasa, jadi bangun pagi, setiap pagi berangkat sekolah ya kan memang rutinitas sudah terjadi setiap hari. Itu menggunakan present tense ataupun suatu hal yang memang nyata atau benar, itu menggunakan present tense. Karena kalian semua sudah tahu tentang apa itu descriptive text, saya mau tahu lagi nih kalian tentang penulisan. Tadi kan saya ada pertanyaan tuh, how to tell to someone about something in written text. Written text itu kan di sini, descriptive text kan written text nih, tulisan. Gimana sih nulisnya? Kalau cuma pengetahuan, oke, kalian udah paham nih tentang ini. Kalau nggak bisa menuliskan berarti belum paham. Ya, ini hanya tak paham tentang apa sih itu deskriptif, apa sih isi-isinya, gimana aja sih, itu cuma cukup sampai situ. Untuk lebih mengasah lagi pemahaman kalian, saya pengen kalian bisa menuliskan berdasarkan ini, ya. Jadi secara berkelompok lagi, masih secara berkelompok, saya minta kalian, apa Pak, jangan susah-susah, ya. Saya minta kalian untuk nanti saya gantikan. Di sini kan berkelompok. Nah, saya minta untuk masing-masing kelompoknya menjelaskan tentang benda-benda yang ada di kantor guru, laboratorium komputer, kelas 10 AKR 1, perpustakaan, 1, 2, 3, 4, 5, ruang staf, dan musola, ya, dan musola. Nanti bahasa Inggrisnya apa? Silahkan dicari sendiri. Bahasa Inggrisnya apa? Kalau kalian nemu hal-hal yang berkaitan dengan jurusan kalian, silahkan dituliskan. Misalnya ketemu buku besar. Buku besar itu kalau dicari di kamus bahasa Inggris, ketemunya bahasanya big book. Ya, itu buku besar big book. Kalau bahasa Inggris kamu lihat carinya di kamus bahasa Inggris. Tapi kalau di kamus akuntansi itu beda. Buku besarnya akuntansi itu bukan big book. Bukan sekedar big book. Benar big book itu benar. Ini big book benar. Cuman kalau buku besar kan untuk akuntansi ada kan? Namanya buku besar kan? Bahasa Inggrisnya itu ledger. Ya, ledger. Itu kayaknya udah pernah saya kirimkan kamus akuntansi. Udah ya? PDF bentuknya. Kalau nemu kayak gitu, coba kalian buka lagi. Karena di setiap kelas gak mungkin, di perpustakaan gak mungkin kalian ketemu hal yang berkaitan dengan akuntansi. Kalau ketemu ya cari di kamusnya dulu. Ini apa sih namanya? Jangan langsung tulis, oh ini buku besar nih. Di bahasa Inggris di Google Translate big book. Ya bukan big book kayak gitu. Big book nanti ekspektasi orang ya buku yang gede, bukan buku untuk akuntansi. Sama di kantor nanti kalau mau ke kantor, nanti saya minta gini, kalian secara berkelompok membuat kerangka jadwalnya dulu. Di sini saya minta kalian membuat jadwalnya seperti ini. Di sini dibuatkan jadwalnya. Ini kalian masih punya spidol nggak? Gimana? Di sini dibuatkan jadwalnya dulu. Jadwalnya kalian buat dulu seperti ini. Sekarang buatnya untuk pertemuan berikutnya.
kan kita 2 kali 45 menit, saya pakainya yang 2 kali 45 menit. Berarti kan kita potong kegiatan kita pembukaan itu sekitar 10 menit, masih ada 90 menit kurang 10 menit berapa? 80 menit kan? Itu saya anggap 10 menit awal sama 10 menit akhirnya. 5 menit awal dan 5 menit akhir nanti saya buat pembukaan dan penutup atau lebih dari itu. Jadi perkiraannya kalian punya waktu dari kegiatan mencari sumber, memfoto sumber, kemudian menuliskan dan mempresentasikan. Saya minta dipresentasikan. Itu ada waktunya berapa menit. Kalian tulis di sini agendanya apa. Ini kan saya minta gini, kalian foto untuk sumber kalian biar nggak bolak-balik ke sana. Nanti pas Pak lupa Pak tadi apa yang ada di sana, kan nggak perlu ke sana, difoto sedetail mungkin. Misalnya di kantor guru, minta izin sama gurunya, Pak Bu izin mau foto dulu untuk tugas bahasa Inggris gitu dulu. Dan di sini ditulis memfoto lokasi, pakai bahasa Inggris lebih ya. Terus di sini ditulis membuat teks deskriptif teks, dan kemudian di sini dibuat mempresentasikannya sama membuatnya ini di lab. Besok kita belajarnya di lab pertemuan berikutnya. Nanti kalau misalnya kalian nih buat schedule-nya kurang nih, ya dimaksimalin pembuatannya ya. Jadi di sini dibuat waktunya berapa menit, terus eksekutor itu apa? Yang melaksanakan. Yang moto siapa? Nggak mungkin 5 orang langsung moto semua kan, 1 orang atau 2 orang moto. Ngetik kan nggak mungkin 5 orang ngetik semua, ditunjuk siapa aja yang ngetik. Terus yang presentasi mau semua atau yang belum kebagian monggo disuruh ya. 5 apa sebetulnya? 2, 1, 2 atau berapa terserah kalian. Yang jelas waktu yang saya kasih ke kalian itu ada sekitar 70 menit untuk kalian. 70 menit untuk kalian memasukkan di kegiatan ini. Untuk presentasi per kelompok saya minta cukup berapa menit? Presentasi cuma deskriptif teks berapa menit? 5 menit ya. 5 menit ini kalian buat untuk presentasi. Berarti masih punya waktu 65 menit untuk di sini. Gak mungkin kalian ngambil foto sampai 10 menit. Ngapain aja, ntar mampir kantin kalian kalau 10 menit ini ya, nggak nyampe 10 menit. Yang lama di sini ya. Jadi silakan sekarang secara berkelompok dibuat dulu schedule-nya. Silakan dibuat dulu. Ada yang ditanyakan? Schedule itu jadwal. Schedule. Silakan dibuat. Apa mana? Eksekutor. Oke, eksekutor. Ya. Silakan dibuat. Ada yang ditanyakan enggak? Kalau ada yang ditanyakan silakan tanya. Di sini saya arahkan kalian membuat produk. Produk itu tulisan kalian, produknya. Hasil tulisan kalian nanti presentasinya gini. Hanya mempresentasikan, bukan membacakan ulang, tapi mempresentasikan ini deskriptif teks saya. Di sini ada present tense, di sini ada identification, ini description-nya. Kok kenapa identification? Nanti kan di sini identifikasinya sampai sini karena saya masih menjelaskan secara umumnya dulu. Terus apa namanya? Description-nya menjelaskan secara khusus benda-benda yang ada di sana. Terus penggunaan languages-nya menggunakan simple present tense, ditandai mana yang simple present tense. Semua kan simple present tense. Kalian tandai salah satu atau 2. Ini loh contoh simple present tense kayak gini rumusnya. Kemudian menunjukkan action verb. Itu nanti coba dicek ada nggak action verb-nya dan lain sebagainya. Oke. Terus social function-nya ya udah cuma menjelaskan, saya menjelaskan ini. Cuma menjelaskan hasil tulisan kalian, presentasinya cuma gitu, bukan membacakan ulang. Paham? Ya, silakan dikerjakan. Besok, sekarang. Besok kalian udah ganti lagi kegiatannya. Besok minggu ya? Iya, kegiatannya kan mingguan, weekend.
diskusi ataupun istirahat sejenak. Silakan dikerjakan. Pak, Ya, cara nulis agendanya itu kayak mana? maksudnya Agenda agenda apa? Schedule dibuat di bukunya. terus agendanya yang bagian agenda ini Ya, agenda kan taking a picture about. Tadi udah saya tunjuk belum kelompok ini apa belum ya? Oh iya, belum lupa saya. Oke, kelompok yang sana saya minta untuk mendeskripsikan kantor guru. Kantor guru itu yang sana ya, bukan yang depan. Terus laboratorium kelompok ini, laboratorium komputer. Terus kelas APR 1 ini kelompok lagi. 10 APR 1 bukan 12. Nanti kan nggak berani ngomong sebentar. Terus perpustakaan kelompoknya sini, perpustakaan. Terus ruang staf kelompok sini, sana musola, ya. Sana. Jadi sekitarnya ya, di sekitar ruangan itu. Nanti ruang staf juga minta izin dulu. Yang berhubungan dengan ada yang tempati izin dulu. Kayak misalnya di lab masih ada Pak Ferdi ya, izin sama Pak Ferdi dulu. Pas pertemuan besok, ya. Silakan dilanjutkan. Ada yang ditanyakan nggak? ruang staffnya yang mana, Pak? Ruang staf ya, yang depan ruang saya itu yang biasanya ketemu Bu Vivi, Bu Jayanti, staf teknik. Dilanjutkan. Okay, have you finished to write the schedule? Yes. Gimana? Yes. Ada yang ditanyakan? Saya mau nanya schedule saya sudah benar belum? Oke. Di sini kamu taking a picture. Writing a descriptive text, ya presentasi. Nah, ambil fotonya seperti yang saya bilang tadi. Ambil fotonya jangan lama-lama, kelamaan kalau kamu 10 menit. Berarti ini you should be revise this one. Jadi harus direvisi, jangan lama-lama ambil fotonya. Ini. Ya, terserah kamu mau berapa. Yang lain? Do you have a question? No. Okay. No, thank you. I think the time is up. Yes. We will study in the next meeting. Di next meeting kita nanti akan melaksanakan menulis writing descriptive text. Oke, untuk nanti pertemuan berikutnya kita akan menulis. Kita coba di lab langsung ya. Karena langsung ngetik aja menggunakan media ketik komputer maksud saya. I think that's all. I think we will study about more material in the laboratorium computer. So let's close our agenda by reciting Hamdalah together. Thank you for your attention. Give applause for our class. Give applause for our class for this meeting. And I hope for the next meeting we will be more active than today. Lebih aktif lagi pembelajarannya. Jangan semua doang yang diingat ya. Oke, thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we start our agenda today, let's recite Basmalah together. How are you today? Okay, I will check your attendance series. For today, is everybody here? Ada semua hari ini? Yes. Berarti akhirnya nggak ada yang nggak berangkat ya? Yeah.
Oke, kita melanjutkan pembelajaran di try to next step untuk melanjutkan pembelajaran ke langkah berikutnya setelah pertemuan in previous meeting. We study about apa? Kita belajar tentang apa? Descriptive text. I think all of you as know sudah tahu tentang apa itu descriptive text, strukturnya apa aja, ya kan? Terus definitionnya apa aja? Itu kemarin apa aja? Descriptive text coba dulu punya. Descriptive text kemarin apa? Mempelajari tentang apa? Descriptive text. Raise your hand please. Jangan keroyokan ya. Coba tunjuk tangan. Bapak yang mau membacakan. Descriptive text apa? Dibacakan, silakan. Siapa yang mau membacakan? Latifah, silakan membacakan. Descriptive text itu apa? Dibacakan. Atau Rena? Descriptive text. Pengertiannya aja. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Yang keras suaranya. Descriptive text. A text is a text that explains what a person, place, or thing is like, often providing a visual expression. Menggunakan adjektif dan adverb. Ya, benar. Untuk descriptive text sendiri di sini adalah untuk menjelaskan tentang benda, tempat, atau manusia atau hewan. Seperti itu. Kalau menjelaskan tentang manusia atau hewan biasanya menjelaskan tentang perilaku juga. Deskriptif itu. Kalau tempat itu menjelaskan tentang entah itu tempat itu yang berhubungan dengan bendanya atau menjelaskan tentang apa aja yang ada di tempat itu, dalam arti bagaimana kita mengaksesnya dan lain sebagainya. Itu seperti tempat wisata dan lain sebagainya, pasti kita dijelaskan tentang hal-hal yang seperti itu. Kemudian di descriptive text itu ada generic structure. Generic structure-nya apa? Identification and description. Ya, identification and description. Oke, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membuat schedule. Dan di file yang saya kirimkan kemarin saya minta untuk di pertemuan ini itu saya minta kalian membuat sebuah teks deskriptif di mana menjelaskan tema ataupun judul yang telah saya kirimkan. Silakan dipilih judulnya. Sudah menentukan judulnya belum? Sudah. Judulnya tentang apa aja kemarin? Ada ruang staff atau guru, musola, ruang tamu, ruang kelas, dan ruang ini. Ya. Itu ada 6 kelompok ya kita ini. Ya kan? 6 kelompok ya. Oke. Sekarang sesuai schedule-nya, kemarin schedule yang pertama ngapain? Mengambil foto. Nah, karena untuk waktunya juga kita singkat, silahkan yang mendapatkan schedule mengambil foto, silahkan mengambil foto untuk ruangan-ruangan yang telah dipilih. Jadi silahkan mengambil foto untuk ruangan-ruangan yang memang ada gurunya ataupun ada kegiatan. Silahkan di sini dulu untuk memfoto sebentar.
Kemudian nanti setelah difoto sekelilingnya kembali ke sini lagi memberikan hasil fotonya ke teman-temannya untuk dideskripsikan di dalam teks yang akan dibuat. Oke? Paham? Oke, silakan yang mendapat jatah foto siapa? Nah, silakan. Boleh ambil foto. Waktunya sesuai ya, jangan lama-lama. Cuma ambil foto. Silakan. Ya, yang pembagian lab boleh difoto kondisi labnya ini. Oke, yang lain dipersiapkan untuk pembukaannya, kan nggak perlu pakai ini. Buat teks pembukaannya, identification-nya, ya. Masuk yang mana? Just moment dulu. Dibuat dulu ya, yang teks identification ya. Yang pertama. Identification. Identification. Ada contohnya seperti ini. Coba. Identification-nya tentang tempat kalian. Nanti ada waktu untuk presentasi. Jadi dipresentasikan ke sini. Nanti dikirim aja ke WhatsApp saya, nanti saya tampilkan. Iya, karena kan ya, silakan dibuat. Microsoft Word-nya dibuka. Microsoft Word silakan dibuka. Atau mau ditulis dulu di bukunya nggak apa-apa. Nanti kan ngetiknya di Microsoft Word. Nanti kalian kirim ke WhatsApp saya, nanti saya tampilkan untuk presentasi. Dibuat dulu di buku boleh. Ya, yang laki-laki silakan. Ya, mana? Dibuat teksnya yang hampir kayak gitu, cuman kan sesuai tema yang kamu pilih. Jadi temanya apa? Mobilnya kelas AL1 dibuat. Pembukaannya dulu dibuat aja, identification-nya nggak perlu ada ininya, nggak perlu ada gambarnya dulu. Deskripsinya baru mulai gambar. Identification kalau di bedroom is my favorite place in my house. My bedroom is placed in the second floor next to my brother's room. My room is designed with minimalist and homey concept. Itu termasuk identification. Deskripsinya baru penjelasan yang lebih lengkap lagi.
Ingat-ingat ya, udah lupa ya. Terus nomor bulan. Ada masalah. Nanti masalah ini terletak ini yang mendapat ini. Sudah pada balik yang mengambil foto? Ini dari mana? Yang ini dapat apa? Masalah. Bapak ini dapat apa? Banget ya. Silakan dibuat. Saya prihatin mungkin kamu menjelaskan lagi ini kemana. Ya, enggak jalan-jalan di enggak ya. Nah, silakan boleh dibuat. Ruang praktek jurusan kebiasaan. Dan kita di ruang mana? Yang ruang staff sudah pulang belum? Belum pulang ruang staff. Silakan. Silakan berdua. Ruang praktek jurusan kebiasaan. Oke, tadi kalian sudah mengambil foto. Untuk kalian ini sudah mengambil foto ke tempat-tempat yang sudah ditentukan tadi. Ini kalian lagi membuat deskriptifnya, deskriptif teksnya. Di deskriptif teksnya ini kalian harus ingat bahwa di deskriptif teks, bahwa di deskriptif teks harus ada identification and description. Nah, sekarang silakan dibuat. Sudah ada yang ngetik ini? Fotonya dimasukkan satu aja, hasil fotonya, atau dua boleh. Disesuaikan dengan apa yang kalian lihat di gambar itu, ataupun yang kalian lihat tadi di foto yang lain. Silakan dituliskan, boleh dituliskan identification sama description ya di ketikan itu. Jika ada pertanyaan, if you have a question, you can ask me about what the question. So please, sekarang diketikkan di komputernya. Nanti setelah selesai, kalian boleh mengirimkannya ke WhatsApp saya untuk ditampilkan di depan, dan saya akan minta untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan dikerjakan. Jika ada pertanyaan, you can ask me. Do you have a question? Do you have a question?
dirapiin ketikannya di rata kanan kiri biar enak bacanya. Selesai semua? Ya. Oke, silakan ketikannya di save dan dikirimkan ke saya. Nanti beberapa akan saya minta maju satu persatu. Ya, di save, dikirimkan ke WhatsApp saya. Udah buka WhatsApp kan? Ada yang kesulitan dalam nge-save tanya? Dari saya dikirim ke WhatsApp saya. Cari di WhatsApp saya, bisa. Silakan, bisa. Nanti saya tunjukkan ini, nanti kalian presentasikan. Ya. Webnya mati ya? Sebentar ya. Saya prosesin dulu. Oke, silakan bisa dipakai lagi, coba hotspotnya. Udah muncul belum hotspotnya? Pak saya yang dulu. Oke, udah dikirim belum ke saya? Kayaknya belum ada yang masuk nih. Di WhatsApp saya. Oke, ini yang pertama sama kedua maju dulu aja yang kirim sekarang. Yang lainnya sambil dengerin temennya presentasi kayak ini. Yang kelompoknya yang pertama nanti sini dulu kelompok ini. Yang kedua spesial yang laki-laki. Ya, kelompok dua. Jadi yang kelompok satu silakan dikirimkan ke saya dulu. Nanti saya tampilkan dari sini. Dari saya perlu bantuan.
Silakan dikirim. Silakan dikirim. Nomornya udah ngirim? Udah. Oke, sekarang belum masuk. Yang udah masuk naik classroom ini. Yang dari kelompok yang lagi gitu ya. Nah, udah, baru masuk. Apa judulnya apa kalian? My School Office. Oke, silakan ke depan. Yang kelompok ini. Ini saya lakukan nih. Ya, tuh. Gak apa-apa, ayo silakan. Belajar, Pak. Baik, masuk dulu. Terserah. Yang presentasi sesuai peraturan kemarin gimana? Ya, silakan. Dua ditemani dua. Kamu dari kelompok mana? Kelompoknya mana? Will describe about will present about the project text. Silakan didengarkan, temannya mau presentasi tentang hasilnya, tulisannya. Ya, salam dulu. Salam, perkenalan diri. My name is siapa? From the first group. I will describe about I will present about my school Muslim living group. Di sini ada yang kasih. Ya, silakan. Mulai salam dulu. Salam dulu. My school, ya. Di School Office Living Room itu ada apa aja? Ada di sini kan teks apa? Teks apa tentang teks apa ini? Yes. Nah, struktur genre strukturnya ada apa aja tuh? Sama. Nah, identifikasinya teksnya tentang apa aja tuh? Itu apa aja? The School Living Room menjelaskan apa itu ya? Kata secara umum. Nah, di deskripsi ini kamu menjelaskan tentang apa aja di dalam ini? Hah? Ada apa aja? Oh, lemari untuk piala itu. Nah, itu menggunakan transisi apa? Contohnya mana presentasi? Presentasi contohnya
menjelaskan tentang method of implementation. Di sini yang betul. Ada lagi yang perlu disampaikan dari deskriptif teks kamu? Enggak, cuma itu aja. Cuma mendeskripsikan itu aja. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, oke. Give applause for the first group. Masing-masingnya. Kurang banyak ngomong bahasa Inggrisnya, ya. Nah, untuk grup berikutnya. Grup berikutnya yang laki-laki semua. Silakan yang suruh presentasi siapa? Silakan maju. Itu silakan maju. Maju silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang mau kamu jelaskan apa aja nih di sini? Saya jelaskan ya, itu apa? Struktur dari apa? Descriptive text. Oke. Di My Classroom kamu menjelaskan kelas yang mana ini? Bagian satu. Ini ke Classroom. Ini kenapa dimerahin? Karena apa? Kasusnya bagaimana? Kasusnya? Kasusnya apa ini tadi? Tesisnya tentang pressure test. Terus ada ciri-ciri lain. Ini ada yang kamu garis bawah ini masuk apa ini? Kelas ini apa? Kata apa? Apa? Kata benda. Kata benda itu apa? Noun. Ya, noun. Nah, di descriptive text seperti yang disampaikan pada kelompok 1 dan 2 sama, itu berisi tentang identification dan description. Di identification menjelaskan secara umum, belum tentu banget, tapi sudah menjelaskan kelas hal yang khusus, sudah menjelaskan apa yang akan dijelaskan itu. Ini ada identification dan description. Ada lagi yang mau kamu sampaikan? Cukup. Udah, gitu aja. Ya, di sini nanti saya cek lagi. Oke, di sini sudah cukup baik. Sudah kamu kasih konjungsi juga di seder, ini kata sehubung dan lain sebagainya. Cuman masih ada kekurangan, penjelasannya kurang begitu lengkap di sini. Untuk kedepannya kalau ada juga descriptive text, tolong dilengkapi. Oke, silakan ditutup. My presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini bagian membuat tesnya kalian sudah cukup baik. Ditunggu yang lain dikirimkan ke saya. Ini udah punya belum lalu WA saya mungkin sudah dikirimkan. Ya, silakan dikirimkan ke WhatsApp saya, nanti saya koreksi. Untuk contohnya seperti ini,
Contohnya seperti ini adalah descriptive text. Di mana descriptive text ini di sini udah descriptive text menjelaskan tentang my classroom. Seperti yang disampaikan kemarin, descriptive text itu kan secara khusus, bukan umum ya, secara khusus. Jadi yang dijelaskan hanyalah tempat-tempat yang memang khusus ataupun benda-benda yang ada di tempat khusus ataupun yang lainnya. Tidak menjelaskan secara umum, satu sekolah kalian jelaskan semua atau gimana itu enggak. Jadi secara khusus. Kemudian benar di descriptive text itu ada identification dan description. Jangan sampai salah. Identification dan description. Identification ini masih permulaan pembukaannya. Dan description ini adalah yang mendeskripsikan apa yang akan dideskripsikan ini. Nah, dari foto yang di sini, saya kelas yang punya yang nomor 2. Dari foto yang di sini masih banyak yang perlu dideskripsikan. Contohnya, mungkin karena kelasnya ditinggal ke sini, lupa ngobrolin kursi ya. Nih, lupa ngobrolin kursi ini nggak ditulis, kursinya masih di atas meja dan lain sebagainya. Dan ada beberapa yang belum dijelaskan, seperti ada lampu. Terus dengan lemarinya ini berwarna apa? Boleh dijelaskan warna. Ini whiteboard dengan sisinya warna hitam dan lantainya merupakan lantai keramik dan lain sebagainya. Masih banyak yang perlu kalian explore dari sini. Cuman kayak gini juga sudah cukup baik. Pemahaman kalian juga sesuai dengan apa yang harus digunakan, yaitu tense-nya present tense dan identifikasi dan description-nya juga sudah pas. Hanya saja perlu dikembangkan lagi ketika saya minta untuk membuatkan descriptive text di lain waktu. Ada pertanyaan tentang materi kita hari ini tentang descriptive text? No. Oke. Udah dikirim semua? Oke. Gimana? Oh, bentar tunggu aja, nanti dikirimkan. Oke, mungkin itu saja dari saya. For the next meeting, we will discuss about apa ya materi pertemuan berikutnya. Saya pikir untuk materi hari ini kita sudah tuntas lah ya. Nanti kita bisa perbaiki lagi antar teman yang sudah paham. Kalau memang ada yang belum paham, materi berikutnya nanti kita akan membahas tentang announcement atau pengumuman. Nanti kalian belajar dulu tentang pengumuman. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pengumuman. Itu saja dari saya. Untuk pembelajaran hari ini, kira-kira yang bikin kalian pusing apa ini? Membuat apa? Ngomongnya. Oh, ngomongnya. Yang bikin susah ngomongnya ya? Yang asik apa? Ngambil ngetiknya? Ngetik. Ngambil foto asik ya? Asik. Ngetiknya juga asik. Presentasi sebenarnya asik kalau bisa ngomongnya ya? Udah dikembangkan, berarti besok pas pertemuan berikutnya pasti bakal ada presentasi lain. Dibiasakan, oh ya koreksi juga, presentasinya masih menggunakan Indonesia ya. Diusahakan pertemuan berikutnya sudah berbahasa Inggris karena kita pelajaran apa? Bahasa Inggris. Saya kalau ngajar bahasa Indonesia saingan sama guru bahasa Indonesia ya. Ya, jadi kita bahasa Inggris belajarnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Membiasakan menggunakan bahasa Inggris, nggak harus full Inggris, tapi membiasakan berbahasa Inggris. Oke, karena nggak ada pertanyaan dan sudah paham tentang pengetahuan dan keterampilan yang sudah membuat, berarti pengetahuannya juga sudah baik. Oke, itu saja. That's all for my class because the time is up. So for close our meeting, let's be setting Hamdalah together. Boleh yang sudah mengirimkan boleh dikeluarkan WhatsApp-nya. Tutup di sudah laptopnya atau komputernya maksud saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.